Pro 1, Kanal Inspirasi. Baik, pendengar, masih kami temani Anda ya dalam Lintas Semarang Pagi untuk edisi kali ini, dan bagaimana kita mewaspadai gerakan Khilafatul Muslimin. Kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Jawa Tengah, Profesor Dr. Samsul Ma'arif. Baik, selamat pagi Pak Ma'arif. Pagi. Ya. Baik, Pak, dari data Kesbangpol Jawa Tengah, jejak aktivitas kelompok Khilafatul Muslimin ini terdeteksi di beberapa wilayah Jawa Tengah seperti Brebes, Jepara, dan juga Solo Raya. Nah, bagaimana mencegah paham yang bertentangan dengan Pancasila seperti Khilafatul Muslimin ini, Prof? Ya, semua harus mengantisipasi dan melakukan deteksi dini dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan komprehensif. Jadi memang paham-paham seperti ini akan tumbuh kembang karena ini kan persoalan ideologis. Maka perlu memperkuat ideologi kebangsaan anak-anak kita, santri-santri kita, ya. Karena memang mereka menyebar dengan berbagai macam cara. Dari fikroh, ya, penguatan fikroh yang kontra pemerintah itu ya. Dan diturunkan menjadi amalia, gerakan-gerakan amalia, dan nanti pasti juga akan berakhir dengan harokah ya, dengan suatu pergerakan-pergerakan untuk melakukan semacam kudeta atau buhot terhadap pemerintah yang sah. Jadi seperti ini perlu dipahami karena mereka nyata-nyata sudah berkecambah ya di tengah-tengah masyarakat. Bahkan baru-baru saja mereka kan melakukan konvoi. Dan pasti konvoi dalam perspektif sosiologi seperti itu bisa dimaknai secara dalam ya, bahwasanya itu sudah terencana dengan baik ya, sudah terencana dengan baik, sistematis, dan lama-kelama kalau kita semuanya ini katakanlah tidak peduli, tidak antisipatif, bahkan banyak yang terpesona ya, mau tidak mau pasti NKRI yang menjadi taruhannya ya. Ya karena ya. Ya, Pak, saat ini kan Polda Metro Jaya ini mengungkapkan bahwa ada 30 sekolah seperti itu ya Pak ya, yang ada di Indonesia yang dinyatakan terafiliasi. Nah, ini bahkan kepala sekolah dan juga pengasuh madrasah ini ditangkap kepolisian. Bagaimana cara mungkin orang tua siswa agar memilih sekolah agar mungkin sekolahnya ini tidak terpapar terhadap paham anti Pancasila seperti itu, Prof? Ya, satu, orang tua itu memang harus cerdas dan mampu melakukan penyaringan lah. Penyaringan dengan berbagai macam cara, bisa dengan cara mendatangi para sesepuh ya yang tahu kronologi sejarah ataupun referensi-referensi yang muktabaroh ya, yang bisa diterima validasinya gitu ya. Dan harus hati-hati karena memang sekarang ini mereka sudah bertakiyah dengan suatu cara pandang yang mempesona, bisa mempesonakan bagi orang-orang yang tidak paham. Karena secara visi misi ya, sekolah-sekolah mereka ini juga menggunakan isu-isu reformis ya, keadilan misalkan gitu ya, ingin menyejahterakan umat, mencapai keadilan. Tetapi ingat, mereka itu biasanya melawan keanekaragaman. Karena biasanya yang diinginkan one goal-nya itu tercapainya misalkan keadilan Islam bagi seluruh masyarakat misalkan gitu. Nah, ini seperti ini harus waspada dan sudah seharusnya lah perlu ada deteksi dini dan merapat kepada tokoh-tokoh masyarakat agama, kemudian para kiai-kiai kampung yang notabene sudah jelas track record-nya, memiliki validasi keilmuan, yang sudahlah jangan aneh-aneh misalkan gitu, terpesona dengan ideologi-ideologi transnasional atau disebut dengan trans-ideologi yang nyata-nyata menjadi sebuah ancaman keseriusan yang menjadi ancaman bagi NKRI ini.
Baik. Yang terakhir ini mungkin bisa disampaikan closing statement. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat ketika mungkin mengetahui di sekitarnya ada gerakan-gerakan yang patut untuk diwaspadai. Apa yang harus dilakukan ini? Ya, memang salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menjauhi dan titipkan anak-anak kita ya, untuk mencari ilmu kepada sebuah pesantren yang jelas ya, memiliki sanad keilmuan yang jelas gitu. Karena memang mereka ini sekarang sudah menjustifikasi agama atau mendistorsi agama untuk kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu masyarakat harus cerdas dan harus bisa mengerti bahwasanya hadalah ilmu dinun ya, fangduru aman ta'khuduna dinakum. Nah, ilmu ini masalah ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa Anda semua itu mengambil agama, pada guru siapa kamu itu mengambil agama itu. Oleh karena itu kita harus mencarikan sebuah pesantren, sekolah, masjid misalkan ya, dan sekolah-sekolah atau lingkungan-lingkungan pendidikan agama yang baik untuk tumbuh kembang anak-anak didik kita. Jadi ini kewajiban orang tua terhadap anak, di samping memberi nama yang baik, ya wa yuhsina murdiahu, ya baik pengasuhannya, tetapi juga harus ingat wa yuhsina adabahu, yaitu mencarikan pendidikan yang baik. Ya agama yang kuat, tetapi juga kuat dalam cinta tanah air. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Prof. Samsul Ma'arif ya sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda, Prof. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Ya, bagaimana mewaspadai gerakan Khilafatul Muslimin bersama Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme atau FKPT Jawa Tengah, Profesor Dr. Samsul Ma'arif.